Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ada Alpian dari D3 Agribisnis semester 5A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjabarkan tentang metode pembayaran ekspor. Untuk jenis metode pembayaran ekspor, terdapat 4 metode pembayaran ekspor. Yang pertama, advance payment. Yang kedua, letter of credit. Yang ketiga, open account. Dan yang keempat, consignment atau konsiasi. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu 1. Aplikasi dan pembukaan LC. 2. Dokumen utama dalam LC. 3. Pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Kemudian terdapat tujuan dan fungsi LC. Untuk tujuannya, memberikan jaminan atau keamanan bagi eksportir untuk mendapatkan pembayaran atas barang yang dijual. Sedangkan bagi importir, memberikan jaminan bahwa banknya atau issuing bank tidak akan melakukan pembayaran sebelum persyaratan yang ditentukan dalam LC dipenuhi. Kemudian untuk fungsi LC terdapat 4 fungsi. 1. Merupakan suatu perjanjian bank dalam menyelesaikan transaksi perdagangan internasional. 2. Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakannya. 3. Merupakan instrumen yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen yang bukan atas barang dagangan atau jasa. 4. Membantu issuing bank memberikan fasilitas pembayaran kepada importir dan memonitor penggunaannya. Kemudian bentuk LC. LC yang dikirim dari opening bank kepada corresponding bank biasanya berbentuk. Nah, di sini ada 3 bentuk LC. Yang pertama atau 1. Surat atau mail LC. 2. Telex atau tabel LC. 3. Swift atau bila dijabarkan The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Kemudian keuntungan dan kelemahan LC. Nah, LC ini mempunyai keuntungan dan kelemahan. Untuk keuntungannya terdapat 5 keuntungan. Yang pertama atau 1. Relatif paling aman bagi kedua belah pihak. 2. Eksportir menjamin pembayarannya sepanjang persyaratan LC telah dipenuhi. 3. Penjamin atas pembayaran adalah bank atau issuing, bukan importir. 4. Eksportir telah terhindar dari resiko kredit dan importir. 5. Dana importir tidak akan dibayarkan kepada eksportir apabila persyaratan dalam LC belum dipenuhi. Dan untuk kelemahannya ada 3. Yang pertama atau 1. Kedua belah pihak akan menanggung biaya yang cukup besar. Yang kedua, importir menderita resiko LOI akibat marginal deposit yang disetorkannya. Yang ketiga, bank hanya berurusan dengan dokumen dan bukan barang. Maaf, tadi terjadi sedikit kebisingan. Untuk selanjutnya itu pembukaan LC. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh importir opening bank kepada aplikasi pembukaan letter of credit atau kalau disingkat RLC. Di sini ada 16 poin. 1. Nama jelas dan alamat eksportir. 2. Jumlah dari valuta. 3. Jenis LC. 4. Apakah LC tersebut akan diselesaikan dengan cara pembayaran, akseptasi, atau negosiasi? 5.
atas siapa vessel atau draft akan ditarik dan bagaimana tenor draft tersebut. 6. Uraian singkat dari barang-barang yang akan diimpor akan termasuk jumlah dan harga per unit jika ada. 7. Syarat-syarat penyerahan barang dalam kondisi FOB, CFR, CIF, dan sebagainya. 8. Perincian dokumen-dokumen yang diminta. 9. Nama pelabuhan pemuat dan pelabuhan tujuan. 10. Transshipment atau pindah kapal diperbolehkan atau tidak. 11. Pengapalan sebagian-sebagian. 12. Tanggal pengapalan terakhir. 13. Tanggal jatuh tempo LC. 14. Jangka waktu penyerahan. 15. Apakah LC akan disampaikan per surat atau mail, telex atau kabel atau SWIFT. 16. Pernyataan tunduk pada syarat-syarat umum bank untuk penerbitan LC di luar Indonesia. Nah, di sini dapat dilihat ya bentuk dokumennya. Ini bentuk dokumen dari permintaan pembukaan LC impor. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam LC. Nah, di sini ada dua pihak. Kita bagi dua pihak ya. Yang pertama pihak yang secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Nah, secara langsung di sini ada 8 pihak di bagian secara langsung. Yang 1 pembeli atau importir, 2 penjual atau eksportir, 3 pembuka, bank pembuka penerbit atau LC, 4 bank penerus LC, 5 bank yang menegaskan atau menjamin pembayaran atas LC, 6 bank pembayar, 7 bank yang menegosiasi, 8 bank yang diminta mengganti pembayaran atau merembros. Dan untuk yang secara tidak langsung di sini ada 5 pihak. Yang pertama atau yang 1 perusahaan atau maskapai pelayaran atau perkapalan. 2 bea dan cukai atau pabean. 3 perusahaan asuransi. 4 badan-badan pemeriksa. 5 badan-badan peneliti lainnya. Kemudian tata cara memahami syarat dan kondisi LC. Nah, di dalam tata cara memahami syarat dan kondisi LC terdapat kriteria-kriteria pokoknya. Di sini ada 16 kriteria pokoknya. 1. Authentic LC. 2. Applicant. 3. Issuing bank. 4. Date of issue. 5. Date and place of expire. 6. Transferable credit. 7. Confirmation. 8. Amount. 9. Availability. 10 draft. 11 partial shipment dan transshipment. 12 insure transfer. 13 transport detail. 14 requisition of good. 15 trade term. 16 presentation period. Kemudian di sini terdapat contoh control sheet LC. Bisa dilihat. Nah, jadi pembahasan-pembahasan di atas ya membahas tentang control sheet LC ini. Data-data apa saja yang terdapat di dalam dokumen control sheet LC. Oke. Kemudian dokumen utama dalam LC. 1. Draft. 2. Commercial invoice. 3. Bill of lading. 4. Packing list. 5. Policy asuransi. Oke. Baik, hanya itu yang dapat saya jabarkan dari materi-materi tentang
Metode pembayaran ekspor. Apabila ada kesalahan, itu murni datangnya dari saya pribadi. Apabila materi yang saya sampaikan bermanfaat, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.